Perkenalkan, nama saya Primus Brilian, NIM 1910416863, kelas A1 pagi, Makul, Perilaku Konsumen, dan dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau customer behavior adalah kegiatan atau proses berhubungan dengan bagaimana dan mengapa pelanggan memilih, membeli, dan menggunakan suatu produk atau layanan demi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Menurut Ujang Sumarwan, karakteristik kepribadian digolongkan menjadi yang pertama, kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Kepribadian menunjukkan karakteristik yang terdalam pada diri manusia, yang merupakan gabungan dari banyak faktor yang unik. Karena itu, tidak ada dua manusia yang sama persis. Yang ada mungkin dua manusia yang memiliki kesamaan dalam suatu karakteristik, tetapi pada karakteristik lainnya mungkin akan berbeda. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena kemungkinan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. B. Kepribadian menunjukkan konsisten dan berlangsung lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka, jika mereka mengetahui, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen mungkin konsisten, perilaku konsumsi mereka sering sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologis, sosial, budaya, lingkungan, situasional yang mempengaruhi perilaku. C. Kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan dan berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen, involvement, dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Keterlibatan atau involvement adalah suatu status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Konsumen dapat menerjemahkan banyak informasi yang diperoleh dari iklan atau brosur. Konsumen juga dapat meluangkan waktu dan tenaga lebih dalam mengintegrasikan informasi produk tersebut untuk mengevaluasi merek dan menetapkan keputusan pembelian. Terdiri dari keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah. Persepsi konsumen yang saya ketahui, yang pertama, tahap ekspor. Konsumen menerima informasi melalui panca indera. Yang kedua, tahap perhatian. Konsumen berusaha mengalokasikan kemampuan proses rangsangan. Yang ketiga, tahap pemahaman. Konsumen menyusun dan menginterpretasikan informasi untuk mendapatkan arti tentang informasi tersebut. Baiklah, pertanyaan ketiga. Coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. High involvement konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Sedangkan pada low involvement, konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Adapun contoh produksi high involvement adalah pembelian rumah dan pembelian telepon cerdas. Sedangkan contoh produk low involvement adalah pembelian garam meja, pembelian air minum dalam kemasan. Pertanyaan keempat,
Jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Tahapan persepsi konsumen terhadap produk sepatu olahraga. Yang pertama, tahapan ekspor. Konsumen menerima informasi melalui panca indera, contohnya ketika menonton sebuah iklan suatu produk sepatu olahraga di televisi. Yang kedua, tahap perhatian. Konsumen berusaha mengalokasikan kemampuan memproses rangsangan. Contohnya, konsumen yang ingin membeli sepatu olahraga berusaha memuaskan perhatiannya terhadap iklan sepatu tersebut. Yang ketiga, tahap pemahaman. Konsumen menyusun menginterpretasikan informasi untuk mendapat arti tentang informasi tersebut. Contohnya, konsumen memprioritaskan informasi tentang kualitas nomor 1, harga, dan model sepatu olahraga tersebut untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan akhir untuk membeli produk tersebut. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dan membeli suatu produk. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai yang dianggapnya untuk memuaskan kebutuhan. Gaya hidup konsumen dapat berubah. Akan tetapi, perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. Kebutuhan pada umumnya tetap seumur hidup. Setelah sebelumnya dibentuk di masa kecil, perubahan itu terjadi karena nilai-nilai yang dianut konsumen dapat berubah akibat pengaruh lingkungan. Contohnya, konsumen yang memiliki kelas sosial yang tinggi cenderung membeli produk-produk yang mahal. Pertanyaan ke-6. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan sikap dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Sikap dan perilaku sering dikatakan berkaitan erat dan hasil penelitian juga memperlihatkan adanya hubungan yang kuat antara sikap dan perilaku. Antara sikap dan perilaku terdapat satu faktor psikologis yang harus ada agar keduanya konsisten, yaitu nilai insensien. Misalnya, jika sikap konsumen dari segmen pasar tertentu yang telah diidentifikasi menginginkan produk yang mudah dibawa dan mampu menyelesaikan segala persoalan untuk produk komputer, laptop, maka strategi promosinya harus menekan pada penggambaran mobilitas dan penyelesaian persoalan dengan cepat. Demikian penggambaran mobilitas dan penyelesaian persoalan dengan cepat juga untuk segmen pasar yang lainnya. Pengembangan produk harus menyesuaikan sikap konsumen agar tujuan promosi atau pemasaran dapat tercapai. Pertanyaan ke-7. Coba saudara tonton 3 iklan di TV. Sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Yang pertama, sapi. Persepsi dari desainnya menarik. Kepercayaan karena produk ini menurut saya cocok dengan kebutuhan kulit saya. Yang kedua, lemonilo. Persepsi dari bentuk mie-nya berbeda. Kepercayaan karena tidak mengandung banyak pengawet. Yang ketiga, sampo. Persepsi, kepercayaan karena sesuai dengan kebutuhan kulit kepala saya. Pertanyaan nomor 8. Coba Anda tunjukkan satu iklan ke 3 orang teman di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut. Apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Video iklan Top Kopi. Rata-rata ketiga orang tersebut berpendapat bahwa Top Kopi mempunyai aroma dan rasa khas karena mengandung 2 jenis kopi terbaik dunia, yaitu Robusta dan Arabica. Mereka juga berminat membeli dan mengkonsumsi Top Kopi untuk menemani waktu luang di saat santai dan saat ngembun. 9. Apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Daniel Katz mengklarifikasikan 4 sikap, yaitu fungsi utilitarian adalah fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Di sini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan dan kekecewaan. Yang kedua, fungsi ekspresi nilai.
Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan pada kemampuan mereka merek produk untuk mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Yang ketiga, fungsi mempertahankan ego. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindungi dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Sikap membantu konsumen yang mengorganisasikan informasi yang begitu banyak di setiap hari dipaparkan pada dirinya. Fungsi pengetahuan dapat membantu konsumen mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam memilih informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya. Pertanyaan ke-10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. Arti subjektif di sini adalah pengetahuan seseorang tersebut mungkin tidak selalu harus sesuai dengan realitis yang sebenarnya. Misalnya, kacang kedelai adalah bahan baku untuk membuat template atau tahu. Yang kedua, pengetahuan prosedur. Pengetahuan bagaimana cara membuat kacang kedelai menjadi tempe atau tahu. Pembagian di atas merupakan pembagian secara umum Women dan Mirror tahun 1995. Membagi pengetahuan konsumen menjadi 3 kategori: pengetahuan objektif, pengetahuan subjektif, dan informasi mengenai pengetahuan lainnya. Pertanyaan ke-11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan high involvement dalam membelinya dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Yang pertama, kendaraan bermotor, mempermudah kita untuk bepergian. Yang kedua, TV untuk hiburan keluarga. Yang ketiga, kompor gas untuk kita masak. Yang keempat, lemari es untuk menyimpan makanan. Dan yang kelima, mesin cuci untuk mencuci pakaian. Pertanyaan ke-12, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai Aigen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertahankan otoritas hanya menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini. Generasi Z suka berbelanja di toko offline sebagai kegiatan sosial, namun generasi ini juga salah satu generasi yang paling memanfaatkan gawai mereka untuk mencari produk yang ingin dibeli. Generasi Z seringkali mencari produk secara online dan membelinya di toko offline bersama teman-temannya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu menunggu belanjaannya tiba di rumah kalau membeli online. Di sisi lain, generasi Z yang tech savvy ini juga merupakan salah satu generasi yang paling aktif berinteraksi dengan brand favorit mereka secara online. Saya bisa mendekati generasi Z dengan meningkatkan interaktivitas di platform online seperti media sosial. Selain itu, generasi Z juga menuntut kualitas dan kemudahan berbelanja multi-platform. Artinya brand perlu memfasilitasi transisi di berbelanjaan di toko online ke offline yang lebih mudah dan menawarkan berbagai layanan pendukung seperti cash on delivery. Pertanyaan ke-13, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsi. Yang pertama, budaya. Sudah banyak contoh budaya yang berubah akibat perubahan sosial budaya. Dari perayaan yang sebelumnya tidak ada di Indonesia seperti Valentine, budaya merayakan ulang tahun dan sebagainya. Selain itu, banyak anak muda yang suka budaya kejepangan seperti cosplay, dan budaya makanan juga berpengaruh. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Merangkum setiap materi di akhir pertemuan, kemudian record link YouTube, dikirim di Facebook, WA, serta membuat persepsi tentang barang yang ada di rumah dengan melihat barang-barang tersebut masuk ke dalam high involvement produk atau low involvement produk. Kemudian record link ke YouTube, dikirim ke grup Facebook dan grup WA. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.